Jadi menurut Kak Dila ini sastra cyber itu apa sih? Nah, jadi kalau sederhananya itu sastra cyber adalah media yang dipublikasikan lewat internet. Sama kayak pertama kali bilang laporan atau majalah. Nah, jadi istilah sastra cyber ini tertuju pada medianya, seperti dunia maya atau internet. Betul banget. Jadi semua sastra yang kita temui di media sosial, mau itu cerpen, puisi atau lainnya itu bisa disebut dengan sastra cyber. Wah, jadi sekarang ini dong ya, semua orang itu bisa jadi penulis sastra cyber, nggak harus nunggu diterbitin dulu di buku atau jurnal lain gitu. Betul banget. Itu salah satu bagian dari sastra cyber. Semua orang bisa mengunggah karyanya lewat blog, media sosial atau situs lainnya tanpa ribet dan lebih bebas. Tapi ada nggak sih Kak batasan atau ciri khas gitu yang bikin karya ini sebenarnya cyber? Apa cuma biasa internet? Nah, biasanya sih karya yang dimulai itu karya sastra seperti puisi, cerpen, prosa yang mempunyai nilai estetika tinggi dan memiliki makna. Jadi bukan cuma hanya tulisan atau curhatan biasa. Intinya itu medianya internet, tapi isinya itu tetap karya sastra. Oke, jadi cyber sastra ini merupakan gabungan antara kreativitas sastra dengan teknologi internet. Keren juga ya perkembangan sastra di zaman sekarang ini. Aku jadi penasaran deh, kapan sih cyber sastra ini mulai berkembang di Indonesia? Kan sekarang ini banyak banget ya karya sastra yang sudah banyak seliweran di internet. Nah, kalau ngomongin awalnya itu sastra cyber mulai muncul pada tahun 1990-an, di mana awal mula internet berkembang di Indonesia. Tempat penting dari sastra cyber ini adanya muncul situs cybersastra.com yang dikelola oleh masyarakat sastra Indonesia. Situs ini itu ibaratnya menjadi rumah atau wadah bagi para penulis yang ingin berkarya lewat media maya.
for Sastra Cyber. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan kita bincang-bincang santai di episode kali ini. Oke deh, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap asik, tetap kreatif, Dan jangan lupa nikmati